Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husin Munir dari Demokrat. Kemudian juga saya sebagai Ketua Umum Forum Budaya Jakarta Pesisir. Saya juga mantan karyawan Ancol, itu pembangunan di Ancol. Jadi sudah 32 tahun di Ancol. Jadi harusnya 35 tahun. Jadi 2 tahun menjelang pensiun saya resign. Kenapa saya resign? Saya ini dari Forum Budaya Jakarta Pesisir sudah punya cita-cita. Di antaranya cita-cita itu saya pengen punya tahfiz Quran, pengen punya rumah Pancasila, pengen punya rumah budaya. Bergeraklah dari Forum Budaya Jakarta Pesisir itu dari 2 tahun yang lalu. Nah, dari pergerakan itu saya rasa tidak begitu masif karena memang supporting secara dana juga finansial tidak begitu kuat karena kemampuan finansial karyawan ya cukup-cukup aja. Mungkin dari Forum Budaya Jakarta Pesisir yang digagas dari pembina namanya Bang Hardi, beliau juga menggagas ini supaya pergerakan di masyarakat terkait rumah budaya, rumah Pancasila dan rumah tahfiz ini bisa bergerak terutama di wilayah Jakarta Utara. Nah, dari situlah saya mulai memikirkan ke depannya mesti seperti apa. Forum Budaya Jakarta Pesisir ini tidak mungkin masif kalau kita ingin membangun 31 tahfiz di 30 kelurahan yang ada di Jakarta Utara. Akhirnya kolaborasi saya dengan teman-teman, kemudian teman-teman juga merekomendasi saya untuk menjadi dewan. Nah, sebenarnya saya tidak ada niatan jadi dewan karena saat mau jadi dewan itu harus kekuatannya full, baik dari finansial, baik dari knowledge, baik dari skill. Mungkin itu harus benar-benar paham, harus menguasai. Tetapi karena keniatan saya pengen punya tahfiz, kalau seandainya saya anggota dewan, insya Allah mungkin akan memudahkan dan meluruskan ini jalan rumah tahfiz ini. Karena dengan 31 kelurahan, kalau kita ada rumah tahfiz, ini manfaatnya akan meluas di Jakarta Utara. Nah, dengan meluasnya manfaat dan maslahat untuk masyarakat banyak, saya nggak mungkin kalau saya cuma sebagai karyawan. Akhirnya dorongan dari kanan kiri, dari teman-teman Forum Budaya Jakarta Pesisir, dari senior-senior saya, bahkan dari lettingan ini yang gregetan ini, sudah nyalon saja. Insya Allah kita dukung. Nah, alhamdulillah saya aminkan permohonan dari teman-teman. Padahal saya sebenarnya cita-citanya pengen jadi pengusaha, pengusahanya ikan koi. Nah, kalau pengusaha ikan beda lah, istilahnya tidak terlibat dengan politik, dengan segala macam, lebih kepada healing sebenarnya, lebih kepada rekreasi dengan ikan. Tapi karena cita-cita rumah tahfiz ini, oke lah, saya bismillah, saya izin ke orang tua saya izin ke istri, bahwa saya mau mencalonkan diri untuk jadi legislatif. Alhamdulillah dapat restu, sampai saya juga beristikharah bagaimana caranya supaya ini jalannya tidak setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, saya yakin saya pernah mengalami yang namanya 2 kegiatan di maintain 1 orang itu kacau. Saya tidak mungkin, bahkan saya merelakan untuk keluar dari Ancol demi saya membuat tahfiz Quran. Bayangkan mungkin 2 tahun saya hilang tuh gajian saya selama 2 tahun karena saya harus mencalonkan diri, karena yang namanya BUMD itu tidak boleh berpolitik. Akhirnya mau tidak mau saya harus fokus. Nah, sejak itulah 25 September saya memberanikan diri untuk resign dari Ancol dan baru mulai bergerak saya di masyarakat. Dari kebetulan saya adanya di Dapil 3 Tanjung Priok Pademangan Penjaringan, sehingga saya hampir setiap hari
saya bersilaturahim ke lingkungan, ke wilayah, dan lebih masif lagi pada tanggal 28 Oktober itu sudah mulai dijadwal setiap hari ada kunjungan 2 titik. Artinya yang direncanakan 100 titik, mungkin hampir 50% sudah saya sambangi. Alhamdulillah dari respon masyarakat terkait masalah rumah tafis, rumah budaya dan rumah Pancasila cukup apresiasi, karena inilah cita-cita saya yang memang harus dibantu dari masyarakat. Kenapa saya ambil 3 pilar ini, rumah budaya, rumah tafis, sama rumah Pancasila? Mengingat di masyarakat ini kondisinya satu yang namanya budaya sudah tergerus, budaya kita itu. Bahkan anak-anak kita sudah tidak tahu budaya kita apa. Jangan sampai kondisi yang ada sampai budaya kita hampir diakui sama bangsa lain. Contoh, Teo Ponorogo, batik, tari piring, tari kecak, pencak silat, itu hampir diakui sama bangsa lain. Karena apa? Karena budaya kita tidak membudayakan budaya kita. Kitanya sendiri abai terhadap budaya kita. Nah, dengan Forum Budaya Jakarta Pesisir ini, saya ingin membudayakan kembali. Budaya itu tidak harus seni, tidak harus yang ada dengan kegiatan-kegiatan seni. Bahkan yang namanya budaya itu etika ke timuran kita yang sudah hilang. Teposiro, tenggang rasa, yang namanya sopan santun, itu budayanya sudah hilang di kita. Makanya dengan forum ini mudah-mudahan dibantu dengan masyarakat, karena rumah budaya ini akan kembalikan ke masyarakat. Forum Budaya Jakarta Pesisir itu sebagai sutradaranya diberikan kepada masyarakat, pemuda-pemuda yang ada di wilayah, orang tuanya mengawasin, yang didik anak-anak yang istilahnya bayi-bayi yang baru lahir lah, istilahnya yang baru PAUD, anak-anak PAUD kita didik dulu terkait masalah etika budaya kita, pelan-pelan. Karena kita harus nanam bijinya. Kalau nanam bijinya biar seimbang antara akar dan batang. Pada saat akar numbuh, batang pun numbuh, sehingga ada kekuatan supaya fondasinya lebih kuat lagi. Nah, ini terkait masalah budaya. Kita ingin membudayakan yang memang sudah pernah kita lakukan. Contoh yang namanya budaya gotong royong, yang setiap hari Minggu biasanya ada kerja bakti, ada kumpul-kumpul di masyarakat. Saya sudah tidak melihat itu lagi. Karena mungkin adanya PPSU, semua kebersihan dihandle sama PPSU, padahal ya nggak apa-apa ada PPSU, tapi masyarakat ini kita guyurkan tetap setiap hari Minggu ada kerja bakti. Warga masyarakat itu bisa membantu, mungkin support secara ya kalau ada kopi, ada makanan ringan, kita bisa komunikasi itu dengan masyarakat. Sekarang yang namanya bertetangga aja, rumah sebelah dengan sebelahnya kadang mereka tidak kenal. Nah, ini budaya yang sudah hilang. Itulah yang saya akan tumbuhkan. Kemudian yang dengan rumah Pancasila. Kenapa rumah Pancasila? Bayangkan anak-anak sekarang yang namanya 5 sila aja nggak hafal. Banyak yang nggak hafal, apalagi dengan 36 butir Pancasila. Ini perlu dididik ke anak-anak kita, sehingga kita akan tularkan terkait masalah kebangsaan dengan Pancasila. Kalau kita cermati, itu sangat mempengaruhi tentang kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berkolaborasi, toleransi. Itulah rumah Pancasila yang saya akan bangun kembali. Karena dengan kebangsaan ini, jangan sampai mereka negara Pancasilanya sendiri nggak hafal, nggak paham. Nah, ini yang saya akan tularkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul paham. Karena bangsa kita ini, bangsa ketimurannya harus kita angkat, harus kita kembalikan. Karena zaman saya, mungkin saya ada pendidikan dulu, pendidikan moral Pancasila, kemudian ada PSPB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, kemudian ada P4. Nah, anak-anak sekarang itu tidak merasakan itu, padahal dengan adanya pendidikan moral Pancasila, disitulah pendidikan etika digembleng di masyarakat, di sekolah. Kemudian Pancasila P4 itu bagaimana leadership kita dididik untuk menjadi pemimpin bangsa, itu dari P4. Nah, sekarang anak-anak kita nggak mengecam itu,
Bahkan yang namanya PSPB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, itu sangat bermanfaat karena yang namanya Soekarno bilang jas merah, jangan lupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, hancur negara kita. Bisa kita bayangkan yang namanya Majapahit, sebagaimana hebatnya dia bisa mempersatukan seluruh Nusantara dari barat sampai ke timur dengan Sumpah Palapanya. Tapi apa yang terjadi? Hancur sekarang. Hancur karena apa? Dia tidak mengamalkan budayanya, tidak mengangkat budayanya, citra kenegaraannya sudah hilang. Kalau kita Pancasilanya mungkin zaman itu dengan Teposri Tenggang rasanya sudah hilang. Artinya budaya yang ada sudah ditinggalkan. Terus sejarah-sejarah juga sudah ditinggalkan. Datanglah isme baru sehingga dia hancur. Begitupun Indonesia, kondisi sekarang kalau seandainya tidak kita buat generasi ini mengetahui sejarah kita, siapa lagi dan kapan lagi? Harus kita yang berbuat untuk generasi penerus bangsa. Saya bilang kalau seandainya Indonesia 2045 ini 100 tahun, masa 1 abad, biasanya ada perubahan dari abad ke abad. Setiap 1 abad biasanya siklusnya itu selalu ada perubahan-perubahan. Jangan sampai Indonesianya hilang pada saat 1 abad nanti 2045. Bisa jadi kalau memang budayanya kita sudah ditinggalkan, Pancasilanya sudah ditinggalkan. Nah, yang terakhir, saya itu punya yang namanya rumah tahfiz. Inilah yang paling fokus buat saya. Karena apa? Mungkin kemaslahatan, keridoan di masyarakat ini, keberkahan ini sudah ditarik dari Allah tuh. Karena apa? Tidak ada keberkahan lagi. Mudah-mudahan dengan adanya rumah tahfiz, ada anak-anak penghafal tahfiz, dikembalikan keberkahan di masyarakat. Karena dari setiap kelurahan ini masa 10 tahfiz saja, itu bisa memberikan barokah buat Jakarta Utara. Makanya saya rela keluar dari Ancol walaupun masih 2 tahun. Nah, bisa kita bayangkan lah kalau gajian selama 2 tahun saya dapat berapa salary saya. Tapi saya bukan melihat itu, tapi cita-cita bangsa ini, bangsa yang besar ini, bagaimana negara ini bisa kembali merubah. Makanya saya setiap di pertemuan selalu saya kasih preambul, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu golongan atau kaum kalau tidak merubah nasibnya sendiri. Makanya dengan perubahan itulah kita merubahnya, memberikan kesempatan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, dengan memberikan pelajaran-pelajaran terkait masalah budaya, rumah Pancasila, bahkan rumah tahfiz. Ini kita memberikan kesibukan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita jauh dari hal-hal yang negatif, yang tadinya mungkin gampang mudah tersulut dengan emosi-emosi. Kalau kita sibukkan dengan kegiatan positif, insya Allah mungkin dia akan bisa meminimalisir kegiatan itu. Sehingga kalau kita sibukkan dengan hal-hal positif, insya Allah tawuran bisa berkurang. Apalagi ada kampung narkoba yang saya sangat takut di Jakarta Utara ini. Kalau kita anak-anaknya kita kuatkan fondasinya, kuatkan akarnya, insya Allah ini bisa memberikan kekuatan buat anak-anak kita. Sehingga kita sebagai generasi yang tua, kaum kolonial, paling tidak bisa mewariskan hal yang terbaik. Karena setelah kita mati nanti, itu semuanya putus, kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, sama anak soleh. Nah, kalau seandainya dari 3 pilar ini kita ada sarananya, paling tidak kita punya anak, masukin ke rumah tahfiz, dia bisa kita menciptakan anak soleh. Artinya pahala kita pasti nyampe. Kemudian ada rumah Pancasila dan rumah budaya. Kita memberikan pendidikan dasar kepada mereka, artinya kita memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu yang bermanfaat selama dia pakai, dipergunakan, disebarluaskan, dikembangkan, kita dapat pahala. Yang satu yang paling hebat, kalau seandainya ada rumah tahfiz, kalau kita share, paling tidak membelikan 1 Quran saja. 1 Quran yang harganya dari 50.000 sampai 200.000 lah. Itu nggak berat, kita taruh di rumah tahfiz, sehingga orang anak-anak tahfiz itu bisa membaca bolak-balik. Insya Allah pahalanya itu nyampe sampai kiamat,
tidak akan putus. Jadi kalau hitung-hitungan secara matematika, usia kita nggak jauh dari 60 sampai 70. Hidup kita kalau 60 tahun, paling 10 tahun kita dapat amal yang baiknya. Coba kita hitung. Kalau kita hidup 60 tahun, anggap saja tidur kita 20 tahun. Berarti hidup yang melek benar-benar 40 tahun. Dari 40 tahun itu yang dimanfaatkan, anggaplah setengahnya 20 tahun. Berarti tinggal 20 tahun. Dari 20 tahun ini yang dipergunakan amal baik berapa tahun? Anggap. Ya paling tadi saya bilang 10 tahun. Kalau 10 tahun mau jalan ke Siratal Mustaqim itu panjang benar. Makanya kita dengan menciptakan rumah tahfiz, rumah budaya dan rumah Pancasila, paling tidak buat menutupi kekurangan-kekurangan kita yang hanya 10 tahun pahala kita. Kalau ini setiap hari disiramin dengan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak soleh yang terus berbuat baik, insya Allah pahala kita tanpa kita sadari akan menumpuk, menutup kekurangan-kekurangan yang selama hidup kita tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Makanya saya ikhlas, saya ridho dengan tujuan saya keluar dari Ancol, tapi tujuan yang nyata adalah yang saya akan bangun adalah rumah tahfiz. 31 kelurahan di seluruh Jakarta Utara, 15 kelurahan di Taparing, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. Sehingga kalau di dapil saya mungkin memulai akan di dapil saya, karena yang mensupport mereka adalah ke saya adalah di jalur saya di Taparing, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. Sehingga apa yang saya cita-citakan ini juga bukan saya yang mengerjakan, tetapi bekerja sama dengan masyarakat. Sehingga kalaupun Allah mengizinkan saya untuk menjadi anggota dewan, ini insya Allah saya tidak akan putus dengan masyarakat, karena saya sedang membangun tahfiz tadi. Sehingga antara saya dengan masyarakat tidak ada jeda, tidak ada gap, karena saya sedang mengerjakan di setiap kelurahan. Artinya pasti setiap hari ketemu. Dan yang lebih menguntungkan lagi buat saya, karena saya punya ranting-ranting di setiap kelurahan. Dengan Forum Budaya Jakarta Pesisir ini ada 15 ranting yang di Taparing, ada 16 ranting yang ada di Cikoding. Artinya setiap kelurahan sebenarnya ada perwakilan dari Forum Budaya Jakarta Pesisir. Nah, ditambah ranting-ranting yang ada dari struktural partai, dari Demokrat, itu juga kita bisa manfaatkan, sehingga saya dengan masyarakat itu tidak ada putus. Jadi ada benang merahnya. Mungkin bisa dibandingkan dengan caleg-caleg yang lain, karena saya hanya satu-satunya dari caleg yang punya organ aktif, artinya punya organisasi, yaitu Forum Budaya Jakarta Pesisir. Itu sebagai jembatan saya dari forum ke masyarakat, sehingga tidak ada putus nanti pada saat saya di sana. Kalaupun saya nanti di sana dewan, anggaran-anggaran yang ada ya terkait masalah sosmed segala macam, itulah yang akan kami peruntukan untuk rumah tahfiz. Bahkan kami mungkin insya Allah bagaimana caranya pemerintah itu juga mensupport terkait masalah rumah-rumah tahfiz ini. Itu sih cita-cita saya.